Selamat sore, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi bersama aku Laras Tahira yang masih melakukan podcast outside. Kita masih ada di Transera Waterpark Bekasi ya, Sobat Aksi Nyata. Jadi kamu tuh bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, diantaranya di live Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Okezone, di RCTI Plus, Indonews, inews.id, terserah kamu deh mau yang mana ya. Dan sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Karawang yang tinggi. Jadi gimana sih cara mengatasinya? Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama Laras di sini. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 7 Partai Perindo, Bapak Denny Doviwala SEMM. Selamat sore Bapak Denny. Selamat sore juga Mbak Laras. Aku panggilnya Pak Denny ya? Iya. Pak Denny betul ya? Panggil apa saja silakan. Panggil apa saja terserah. Ya. Oke, Pak Denny ini kan merupakan Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 7 Partai Ya. Perindo. Betul. Kalau bercerita sedikit nih kepada penonton kita yang mayoritas milenial dan juga Gen Z ya, Betul. Pak Denny ya. Iya, iya. Apa sih pada saat itu yang memutuskan Bapak akhirnya terjun ke dunia politik? Ya, baik. Terima kasih Mbak Laras. Memang awal jujur saya mau katakan bahwa memang saya tidak pernah terbesit dalam hati saya, pikiran saya akan terjun ke dunia politik. Oh gitu? Tidak. Oke, kuliahnya dulu apa Pak? Ya, kalau saya kan di ekonomi. Oh Ya, baik. ekonomi, kemudian semua ekonomi marketing juga saya ambil. Dan saya juga kan aktif di perusahaan. Oke. Ya, salah satu direksi di perusahaan asing. Dan memang dalam perjalanan itu saya melihat awal-awal saya berpikir ini apa saja yang pemerintah berbuat selama ini, Oke. ya kan? Yang berpihak tentunya kepada masyarakat. Ya. Kemudian di legislatif itu seperti apa, gitu kan? Akhirnya saya melihat perkembangan-perkembangan, aduh ini tidak merubah saya bilang kesejahteraan masyarakat tentunya ya secara keseluruhan. Nah, berjalannya waktu, akhirnya ada yang menawarkan saya untuk masuk ke parpol. Nah, karena saya berpikir juga di dalam dunia usaha pun kan tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Yang tentunya harus pro juga terhadap investasi, bisnis dan sebagainya. Dan di situ saya melihat banyak produk-produk hukum yang memang terkadang menghambat investasi juga. Di situ. Artinya bukan berarti saya pro sekali kepada kapitalis atau kepada perusahaan atau bisnis ya. Karena itu juga menjadi indikator ekonomi kan di situ. Nah, di situ saya berpikir kenapa juga saya tidak coba untuk menyampaikan aspirasi saya lewat jalur politik. Dia begitu. Tetapi waktu itu kan saya bingung mau lewat siapa gitu kan. Belum tahu mana wadahnya gitu ya. Belum tahu waktu itu karena kan boomingnya Perindo itu kan di 2019 kan. Karena waktu itu sudah mengikuti kontestasi di 2019. Nah, akhirnya semakin pikiran juga saya semakin kalut, ini kok kenapa ya dunia usaha jadi begini kalau tidak disupport oleh kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang membuat dunia usaha juga bisa bangkit lebih bagus lagi tentunya lewat regulasi-regulasi yang ada. Nah, akhirnya ada yang menawarkan saya, ayo kita gabung dengan siapa ini, dengan salah satu partai. Partai mana? Partai Perindo. Oke, kan? Jadi tawaran pertama langsung Perindo tuh? Ya, memang sudah ada juga sebelumnya yang menawarkan, tapi saya sih tidak begitu serak juga gitu ya. Tapi saya lihat, oh ini kok perusahaan yang, ini partai yang baru, tetapi kok sangat konsisten gitu kan? Konsisten. Ya sudah, akhirnya tahun 2022 kemarin, gitu ya. Akhirnya saya dan teman-teman tentunya ada 15 orang itu audiens dengan Pak Harintanu Sudibyo, Ketua Umum di kantor MNC. Nah, kemudian banyak hal yang disampaikan oleh Ketua Umum waktu itu dan di situ sudah saya tertarik. Oh, ternyata enak juga ini partai ini gitu kan. Nyaman deh. Nyaman gitu. Nah, saya lihat sekilas Bali kan di 2019 kok sampai sekarang itu membantu Partai Perindo itu membantu masyarakat itu sangat konsisten sekali gitu kan, walaupun saat ini non parlemen gitu kan, ya memang terwakilkan di
provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah ada 418 anggota dewan kalau tidak salah ya. Itu kan cukup banyak juga. Tetapi kan sayangnya tidak ada yang di DPR RI. Nah, saya melihat di situ ini partai walaupun non parlemen tapi sangat konsisten itu membantu masyarakat. Betul. Ya kan? Itu apa saja digelontorkan. Nah, saya lihat berarti ini ada satu niat baik dari Partai Perindo, terlebih ketua umum kita, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan. Apalagi kan 2 tahun kita kan dihantam dengan COVID ini, tentunya banyak sekali masyarakat yang tadinya hidupnya cukup, akhirnya berbalik menjadi ya pas-pasan, bahkan jadi prasejahtera, bahkan menjadi miskin sama sekali. Nah, di situ saya melihat wah cocok. Akhirnya begitu ketemu dengan Pak Ketua Umum, dikasih wejangan, ya kalau memang mau serius gabung, ayo sama-sama. Gitu. Berarti pada dasarnya kenapa pilihannya ke Perindo? Karena ya sesuai dengan tagline mensejahterakan rakyat dan berangkat dari keresahan Pak Denny sendiri pada saat itu ya. Betul. Ya akhirnya sudah begitu gong dari Pak Ketua Umum, kalau memang mau, ayo. Pertama kita harus melihat dulu isu-isu lokal. Ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi persoalan problema masyarakat yang ada. Nah, di situ saya sudah mulai turun. Saya sudah berani memasang spanduk. Nah, saya sudah berani memasang spanduk. Kemudian di situ saya melakukan kegiatan langsung bakti sosial. Langsung baksos. Ya, saya langsung melakukan bakti sosial. Yaitu kalau tidak salah ada 125 paket bakti sosial yang saya lakukan di pertama itu di awal bulan Mei 2022. Jadi kalau mau dipikir yang lain masih tidur, saya sudah lari gitu. Ya karena keseriusan saya di situ. Saya sangat serius waktu itu karena sudah mendengar apa yang disampaikan dipaparkan oleh Ketua Umum, itu bangkitlah semangat saya itu. Luar biasa. Ya, untuk benar-benar mau mengabdi kepada masyarakat. Tapi kalau nanti akhirnya terpilih nih menjadi anggota DPR RI, apa sih yang pengen banget diperjuangkan oleh Pak Denny? Sebetulnya banyak hal ya, banyak hal yang perlu diperjuangkan. Tapi tentunya kita harus melihat juga skala prioritasnya, gitu kan? Karena sudah sekian lama saya turun ke konstituen, turun ke masyarakat, dan banyak keluhan-keluhan, misalnya ketenaga kerjaan, gitu kan? Lapangan kerja yang ya kesininya makin sangat sedikit gitu kan, sangat sedikit. Ya tentunya itu juga menjadi concern saya. Kemudian kesehatan, ya kesehatan, karena begitu saya turun itu banyak keluarga itu yang saya dapati itu sakit. Kenapa? Ya susah untuk berobat. Begitu. Ya itu pun ya kita spontanitas memberikan apa yang kita bisa lakukan saat itu. Nah, saya melihat di situ. Kemudian masyarakat yang memang kurang mampu, ya saya bilang cukup banyak juga. Ya. Walaupun indeks saya bilang kemiskinan itu secara nasional ya boleh dikata kurang lebih 5% sekian lah, 5% something. Tapi melihat keadaan yang ada tentunya mengganggu kita juga kan. Betul, apalagi kan angka kemiskinan di provinsi di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta itu tinggi katanya angka kemiskinannya. Tanggapannya Pak Denny seperti apa tuh? Ya itu, makanya kalau dibilang Jawa Barat, memang kalau mau bilang angka kemiskinan itu memang variatif lah ya. Tapi kalau kita mau concern ke Bekasi ataupun Karawang, padahal kalau mau dipikir ada bonus geografis dan demografis gitu kan. Pertama itu letak Jawa Barat itu atau Bekasi itu dan Karawang dekat dengan Jakarta, dengan ibu kota, yaitu kota penyangga ibu kota gitu kan. Tetapi kok masih rawan dengan kemiskinan. Dan gitu kawasan industri loh Pak Denny. Kawasan industri. Dan ya makanya saya bilang tadi ada bonus geografis karena banyak perusahaan besar itu tersebar di Jawa Barat, khususnya Bekasi dan Karawang. Jadi kenapa bisa terjadi kekurangannya lapangan pekerjaan, angka kemiskinan yang tinggi? Ya itu tentunya banyak yang perlu dikaji lagi di situ. Tetapi dari perspektif saya begini, memang ini adalah satu momok ya, yang memang susah-susah gampang untuk selesaikan. Tricky ya? Ya. Kenapa seperti itu?
Ya karena negara-negara maju pun masih ada angka-angka Betul, pasti itu. seperti itu, pengangguran tinggi kan. Pengangguran tinggi tentunya ya namanya kemiskinan juga akan mengikuti di situ Betul. kan. Betul. Nah, ya karena apa begini? Kalau kita lihat kan populasi di Indonesia ini paling banyak Jawa Barat kan. Ya. Jawa Barat itu 49 juta sekian kalau nggak salah penduduknya. Ya. Nah, kemudian angka kemiskinan kalau nggak salah, ya data yang saya dapat itu di akhir tahun kemarin itu 8,31 sekian persen kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau dihitung kurang lebih 4 juta. Jawa Barat aja sudah 4 juta. Ya. Nah, kenapa demikian? Saya berpikir simpel aja begini ya. Dengan melihat penduduk yang besar seperti ini gitu kan, tentunya angkatan kerja setiap tahun kan akan ada terus. Iya. Sementara investasinya itu kalau dia sudah stuck, otomatis sudah tidak bisa lagi untuk menerima tenaga kerja baru seperti itu. Iya. Jadi kan ini, nah itu yang saya dapati ketika saya berbicara dengan masyarakat, Pak, kami ini mau penduduk lokal itu mendapat jatah bagian di perusahaan untuk bekerja, gitu kan? Nah itu pun harus dilihat lagi. Saya bilang begini, memang kan perusahaan itu tidak bisa setiap tahun untuk meng-hire karyawan, rekrut, karena mereka juga sudah ada pos-pos yang memang kapasitas untuk 500 orang, ya katakanlah seperti itu kan, nggak mungkin kita akan lebih dari itu, kan saya bilang karena saya orang perusahaan, ngerti ya, ngerti, jadi saya tahu. Barangkali yang bisa digenjot di sini, bagaimana, apalagi sekarang kalau lihat dari postur generasi muda sekarang, milenial kan banyak. Kenapa mereka tidak bisa dididik menjadi manusia-manusia yang entrepreneur gitu loh. Mandiri. Paling tidak untuk bisa menghidupkan diri mereka sendiri dulu, seperti itu. Nah, ketika melihat itu, saya lihat memang tidak imbangnya. Jadi titik equilibriumnya itu, titik keseimbangannya itu memang tidak bisa ya untuk menselaraskan antara penerimaan karyawan baru dengan pekerja baru atau angkatan kerja yang baru. Betul. Karena 49, Mbak Laras, 49 juta kan? Iya. Sementara kalau investasinya tidak bergerak, otomatis kan tidak terbuka lapangan kerja baru. Betul. Jadi kan ini salah satu masukan lah dari Pak Denny gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai masalah-masalah sendiri, ya banyak, tadi kita sudah bahas kemiskinan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat lah. Tapi kalau ada yang ingin diprioritaskan, pandangan dari Pak Denny, kira-kira apa dulu nih Pak? Ya kalau saya melihat sih untuk kedepannya yang prioritaskan, ya tentunya bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan, mensejahterakan masyarakat. Tentunya apa-apa yang menjadi potensi daerah-daerah itu tidak harus bergantung kepada industri, karena industri itu sudah di-float, ya masing-masing industri sudah ada gitu. Nah, bagaimana menggerakkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Betul. Jadi tidak harus orang itu jadi pekerja-pekerja terus. Nah, bagaimana seharusnya mereka dididik yang saya bilang tadi menjadi entrepreneur supaya mereka bisa menghasilkan dulu untuk minimal untuk dirinya sendiri. Betul. Begitu. Nah, sejalan dengan Partai Perindo sebetulnya kan, Partai Perindo kan ingin menggenjot UMKM. Betul. Kan? Nah, saya sih memang maunya mengajak ya masyarakat yang memang betul-betul butuh ya sesuatu, walaupun memang belum bisa untuk bekerja, tapi paling tidak mereka bisa bekerja. Apa sih yang mereka inginkan gitu kan? Apa potensi yang perlu diangkat, dibangun dalam diri mereka dulu. Paling tidak produktif ya Pak ya? Harus jadi produktif. Tapi kalau berbicara potensi, di Dapil 7 sendiri, kira-kira yang potensi yang bisa digali dalam sektor apa aja nih Pak Denny? Kalau bicara di sektor kan banyak sebetulnya ya. Dapil 7 pertanian masih luas. Iya. Pertanian masih luas. Kemudian juga peternakan itu masih luas. Gitu. Tetapi tentunya tidak lagi yang sifatnya konvensional. Nah, orang sekarang kan, apalagi Gen Z sekarang, tidak mungkin lagi kan untuk nyangkul gitu kan. Ya, cara lain mungkin bisa. Cara lain bisa dengan teknologi pertanian misalnya begitu. Kemudian beternak. Ternak juga harus menggunakan teknologi yang
terbaru. Nggak gitu. mungkin narik-narik sapi Nggak di mungkin sawah narik lagi, apalagi anak-anak zaman sekarang Iya, gitu ya. betul. Jadi tetap sebetulnya masih ada yang bisa dikerjakan. Sebetulnya masih bisa dikerjakan kalau saya lihat, dan juga tinggal kemauan juga. Itu dia. Itu yang penting sekali. Saya bilang ke mereka bahwa itu siapapun pemimpinnya itu, kalau kemauan dari masyarakat itu tidak ada, itu sulit untuk membangkitkan perekonomian yang ada. Benar. Gitu kan. Walaupun mungkin pemerintah sudah memberikan fasilitas, semuanya serba ada, terjangkau, tapi kalau dari pribadi sendiri tidak mau bergerak, gitu betul. kan, tidak melakukan, ya tentunya tidak bisa apa-apa. Ya, berarti kan artinya PR-nya harus menumbuhkan awareness Awareness. buat orang-orang. Betul. Nah, artinya kedepannya harus ada sesuatu yang bisa dilakukan nih sama Ya. Perindo yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kira-kira Betul. apa nih Pak Denny? Jadi ya itu, ini kan yang dahsyat banget kan, Perindo ini UMKM-nya. Ya, Ya kan? Nah, bagaimana itu bisa kolaborasi dengan pemerintah? Ya, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah. Betul. Itu kan, bagaimana dia bisa masuk, ya, masuk ke dalam, tentunya bisa masuk ke dalam sistem, dan dari sistem itu bisa ditularkan atau bisa disebarkan ya melalui aturan-aturan tentunya. Betul. Melalui peraturan daerah misalnya, ya supaya masyarakat itu bisa melakukan sesuatu, yaitu ya dalam artian mereka sendiri bisa berusaha melalui program-program yang ada. betul. Seperti itu. Karena Jadi kira-kira program Pak yang udah disiapkan, kalau tentunya nanti kalau sudah terpilih ya, Ya. program bisa disiapkan oleh Bapak dan tim lah untuk yang bisa diberikan kepada masyarakat, kira-kira apa nih? Ya, saya kira waktu berapa bulan yang lalu saya pernah ke Purwakarta. Oke. Saya pernah Purwakarta, dan mereka juga menginginkan ada warung-warung yang mereka meminta ke saya, minta dibantu ya seperti UMKM saja, gitu kan, supaya untuk menjalankan usaha mereka itu yang terkena imbas COVID selama 2 tahun, sehingga mereka tidak bisa lagi mengembangkan usaha mereka, gitu. Padahal sebelum COVID katanya itu warungnya laku. Itu ada berapa titik yang saya datangi itu, dan saya bilang, walaupun saya belum ada di parlemen, ya insya Allah nanti akan ke sana, tapi saya mau lakukan yang kecil-kecil dulu. Oke, saya kasih modal berapa gitu kan. Yang penting bisa melihat dulu, inilah aksi nyata kami dari Partai Perindo. Melakukan dulu, jadi do something gitu kan. Jadi jangan cuman talk nothing, ya kan. Kemudian tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jangan sampai nanti dapat sih modal, tapi dari kitanya sendiri tidak ada kemauan untuk menjalani, ya percuma ya. Nanti takutnya berhenti di tengah jalan juga, gitu loh. Nah, ini terakhir sebelum kita menutup podcast kita nih, Pak Denny ya, ada nggak nih apa yang pengen disampaikan, terutama untuk para generasi muda, milenial dan juga Gen Z? Silakan Pak Denny. Ya, saya kira untuk para milenial dan Gen Z, ya tentunya dengan era digital sekarang, apapun bisa dilakukan, ya kan, apapun. Dan sekarang adalah generasi yang cerdas. Jadi lakukan apa yang menjadi passion kalian, ya, selama bisa dilakukan, lakukan itu. Jadi jangan pernah menyerah, apapun itu. Masalah untuk bicara usaha itu pasti jatuh bangun itu ada, tapi bagaimana kita untuk meraih sukses dengan effort yang luar biasa yang kita harus berikan, kemudian pikiran, tenaga yang tentunya sangat dibutuhkan, walaupun mungkin modal tidak seberapa, hanya terukur saja, tapi lakukan itu dari kecil, insya Allah itu akan menjadi besar dan bisa sukses untuk menjalankan usaha. Dimanapun kita ada, dengan usaha yang kuat, pasti akan bisa. Amin, amin, amin. Itu dia ya, tips untuk millennials dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan podcast Aksi Nyata ini. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo yang mempunyai campaign Aksi Nyata yang juga cocok dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi, kalau Sobat Aksi Nyata pengen gabung bersama Partai Perindo, caranya kamu tinggal masuk aja ke website yang ada di bawah sini nih, di www.partaiperindo.com.
Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Pengen tahu info lebih lengkap dan terupdate-nya, bisa langsung di App Store atau Play Store. Atau biar lebih singkat, biar lebih gampang nih, kamu scan aja barcode yang tersedia di layar kaca ya. Kalau gitu Pak Denny, terima kasih banyak sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Sama-sama Mbak Laras. Semoga Bro Laras dan juga Pak Denny ini bisa memberikan banyak insight buat Sobat Aksi Nyata yang sekarang sedang menyaksikan podcastnya ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemuan lagi di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.